Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu hal sederhana, tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita, yaitu tentang kemampuan berbicara di depan umum. Hampir semua orang pernah merasakannya, seperti tangan dingin, suara bergetar, atau jantung berdetak lebih cepat. Dan kita tidak sendirian. Faktanya, sekitar 75% orang mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Jadi, jika teman-teman sering merasa gugup, itu sama sekali bukan kelemahan. Karena itu manusiawi. Namun, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kecemasan itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tenaga yang bisa kita ubah menjadi kekuatan. Dari rasa takut menjadi suara, dari ragu menjadi percaya diri. Oke, jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab rasa takut. Sebelum kita mengatasi sesuatu, kita perlu tahu dulu apa penyebabnya. Ada beberapa faktor umum yang sering membuat kita takut berbicara di depan umum. Pertama, takut lupa atau otak mendadak blank. Penelitian menunjukkan sekitar 64% orang takut berbicara di depan umum, mengaku khawatir tidak tahu harus berbicara apa selanjutnya. Ini wajar, karena otak kita sedang bereaksi terhadap tekanan. Kedua, takut dihakimi atau dinilai buruk oleh audiens. Kita merasa setiap kesalahan kecil akan terlihat jelas dan memalukan. Ketiga, kurangnya pengalaman atau latihan. Banyak dari kita jarang berlatih berbicara di depan umum sehingga wajar jika tubuh bereaksi cemas ketika diminta untuk tampil. Dengan mengenali penyebabnya, kita sudah mengambil langkah pertama untuk mengatasinya. Oke, selanjutnya yaitu teknik mengurangi kecemasan sebelum tampil. Setelah tahu penyebabnya, saatnya mengambil tindakan. Ada banyak cara mengatasi rasa takut, tetapi mari kita fokus pada satu teknik sederhana yang bahkan saat ini teman-teman bisa mempraktikkannya, yaitu teknik latihan pernafasan 4-7-8. Apa aja itu? Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Ucapkan dalam hati apa yang akan Anda katakan saat menghembuskan nafas. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan ketegangan, dan membuat pikiran lebih fokus. Latihan kecil seperti ini bisa sangat mengubah cara kita menghadapi sebuah presentasi. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan teknik latihan kecil atau rehearsal. Cukup rekam diri Anda berbicara selama 1 menit tentang topik apapun. Lihat ulang rekamannya, perbaiki sedikit demi sedikit. Teknik sederhana seperti ini dapat mengurangi rasa takut karena tubuh dan pikiran mulai terbiasa dengan situasi berbicara. Oke teman-teman, apa sih manfaat public speaking untuk masa depan? Mengapa kita perlu mengubah rasa takut menjadi suara? Karena keterampilan ini membawa manfaat besar, terutama bagi teman-teman yang sedang atau akan memasuki dunia kerja. Pertama, keterampilan berbicara membuat seseorang lebih kompetitif. Survei menunjukkan bahwa sekitar 60% pengusaha menilai public speaking sebagai kompetensi penting di dunia kerja. Presentasi, meeting, wawancara, atau pitching, semuanya menuntut kemampuan komunikasi yang kuat. Kedua, public speaking meningkatkan kepercayaan diri dalam kehidupan profesional maupun akademik. Ketika teman-teman bisa menyampaikan ide dengan jelas, orang lain lebih mudah percaya dan menghargai peran Anda dalam sebuah tim. Keterampilan berbicara bukan hanya untuk tampil di panggung. Ini adalah kemampuan hidup yang harus kita gunakan setiap hari. Oke, teman-teman sekalian, rasa takut berbicara di depan umum itu nyata, tetapi bukan akhir dari cerita. Kita hanya perlu memahaminya, melatih diri sedikit demi sedikit, dan memberi kesempatan pada suara untuk berkembang. Ingatlah bahwa keterampilan ini tidak datang dalam semalam, tetapi dibangun melalui keberanian-keberanian kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga setelah ini teman-teman tidak lagi menganggap public speaking sebagai momok, tapi sebagai pintu menuju masa depan yang lebih percaya diri dan lebih kuat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.